Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia dengan NPM 234120026 dari kelas AKT 23A. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu tentang karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, lewat pembahasan ini kita bakal lihat bagaimana Sistem Pengendalian bisa membantu organisasi supaya tetap berjalan ke arah yang benar, efisien, dan sesuai tujuan strategis. Sistem pengendalian manajemen atau bisa disingkat SPM pada dasarnya adalah fondasi utama yang membantu manajemen memastikan semua kegiatan dan keputusan di organisasi tetap selaras dengan visi jangka panjang. Jadi, lewat SPM ini perusahaan bisa lebih fokus menjaga arah strateginya, memastikan efisiensi dalam operasional sehari-hari, dan juga meminimalkan resiko yang bisa menghambat tercapainya tujuan. Kalau dilihat dari definisinya, SPM adalah sebuah struktur formal yang dipakai manajemen untuk mempertahankan atau bahkan mengubah perilaku orang-orang di dalam organisasi. Tujuannya jelas, supaya strategi yang sudah direncanakan bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Sistem ini juga jadi semacam jembatan antara strategi pasar yang dibuat di level manajemen puncak dengan kegiatan operasional yang dilakukan sehari-hari oleh karyawan. Selain itu, SPM membantu memotivasi individu supaya bekerja sesuai kepentingan organisasi serta menyediakan alat ukur kinerja yang bisa menunjukkan apakah tujuan organisasi sudah tercapai atau belum. Jadi, bisa dibilang tanpa sistem pengendalian yang baik, strategi hebat pun seringkali gagal di tahap pelaksanaan. Kalau kita bicara tentang unsur-unsur kunci dalam SPM, semuanya saling berkaitan, nggak bisa berdiri sendiri. Ada proses perencanaan strategis untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Kemudian ada budgeting atau penyusunan anggaran yang menerjemahkan strategi ke dalam bentuk rencana keuangan dan operasional yang nyata. Selanjutnya, pengukuran kinerja dibutuhkan untuk menilai hasil yang sudah dicapai, lalu kompensasi diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi pencapaian tersebut. Selain itu, sistem pengendalian juga melibatkan pusat pertanggungjawaban yang memastikan siapa bertanggung jawab terhadap biaya, pendapatan atau laba tertentu, serta pelaporan dan umpan balik agar manajemen bisa segera mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Intinya, semua elemen ini harus saling mendukung, karena kalau satu saja lemah, sistem pengendalian bisa kehilangan efektivitasnya. Nah, yang sering terlupakan sebenarnya SPM bukan cuma soal angka atau laporan, tetapi juga sangat bergantung pada manusia di dalamnya. Perilaku, motivasi, dan budaya organisasi adalah faktor yang menentukan apakah sistem pengendalian bisa berjalan efektif atau tidak. Seringkali masalah muncul karena karyawan tidak tahu apa yang diharapkan, tidak cukup termotivasi atau belum memiliki kemampuan yang memadai. Sistem pengendalian yang baik seharusnya bisa memberikan arahan yang jelas, menciptakan motivasi yang positif, dan juga memberikan pelatihan yang cukup bagi karyawan. Selain itu, budaya organisasi yang kuat dan etis bisa menjadi bentuk pengendalian yang paling alami. Ketika nilai-nilai perusahaan sudah tertanam di diri karyawan, mereka akan tahu apa yang benar tanpa perlu aturan yang terlalu ketat. Supaya SPM benar-benar efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, sistem pengendalian yang harus selaras dengan strategi organisasi, artinya apa yang dikendalikan dan diukur harus benar-benar mendukung tujuan strategis yang ingin dicapai. Kedua, sistemnya harus fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, teknologi, ataupun struktur organisasi. Informasi yang disajikan juga harus tepat waktu, karena kalau laporan datangnya terlambat, keputusan yang diambil bisa jadi tidak lagi relevan. Dan terakhir, sistem ini juga harus seimbang dari sisi biaya dan manfaat. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan tidak menjalankan sistem pengendali justru lebih besar daripada manfaat yang dihasilkannya.
Sebagai kesimpulan, sistem pengendalian manajemen adalah alat penting yang bukan hanya membantu organisasi mencapai tujuannya, tapi juga membuat organisasi harus terus belajar dan berkembang. SPM berfungsi sebagai jembatan antara visi strategis dan pelaksanaan operasional, dan keberhasilan sangat ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut memengaruhi perilaku serta motivasi orang-orang di dalamnya. Sistem ini juga perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan bisnis dan tantangan baru yang muncul. Dan mungkin pertanyaan yang bisa kita renungkan adalah, apakah sistem pengendalian yang kita miliki saat ini benar-benar mendorong perilaku yang sesuai dengan strategi organisasi kita? Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman memahami lebih dalam tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen.